semuanya, selamat datang di channel Kelompok 8. Pernah nggak sih kalian sakit flu, pilek, atau bahkan demam berdarah? Tahukah kalian bahwa di balik penyakit-penyakit itu ada makhluk super kecil yang menjadi dalangnya? Ya, dialah virus. Di video kali ini, kita akan menyelami dunia yang tidak kasat mata ini. Kita akan jawab pertanyaan mendasar, yaitu, apakah virus itu makhluk hidup? Bagaimana cara mereka menjajah sel tubuh kita? Dan mengapa mereka bisa sangat mematikan? Bersama kelompok 8, kita akan mulai petualangan seru kita memahami virus. Pastikan kalian menonton sampai habis ya. Sejak munculnya pandemi COVID-19, istilah virus tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kehadirannya dapat menimbulkan berbagai gejala, seperti demam tinggi, menggigil, batuk, hingga gangguan pada saluran pernafasan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Walaupun kita sering mendengar istilah virus dan melihat ilustrasinya di berbagai media, mungkin masih ada yang penasaran sebenarnya seperti apa sih sifat-sifat virus itu? Berbeda dari makhluk hidup pada umumnya, virus memiliki sifat ganda, bisa dianggap hidup sekaligus tidak hidup. Disebut makhluk hidup karena virus mampu memperbanyak diri dengan bereplikasi di dalam sel inangnya dan memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA. Namun, virus juga digolongkan benda mati karena dapat dikristalkan serta bersifat aseluler. Artinya tidak memiliki inti, sitoplasma maupun organel sel. Selain itu, ukuran virus sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ukuran virus sangatlah kecil, jauh lebih kecil dari bakteri maupun sel tubuh manusia. Ukurannya berkisar antara 20 hingga 400 nanometer, yang berarti tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Dibandingkan bakteri, virus sekitar 10 hingga 100 kali lebih kecil dari sel bakteri pada umumnya. Rata-rata ukuran bakteri adalah 1 mikrometer atau 1000 nanometer. Berdasarkan asam nukleatnya, virus terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada virus DNA, memiliki asam nukleat berupa deoksiribonukleik asid. Yang kedua ada virus RNA, memiliki asam nukleat berupa ribonukleik asid. Masing-masing dapat dibagi lagi berdasarkan jenis untai asam nukleatnya, yaitu untai tunggal atau untai ganda. Deoksiribonukleik asid. Contohnya ada adenovirus, yaitu penyebab infeksi pernafasan, ada herpes virus, yaitu penyebab herpes, dan parvovirus. Yang kedua, ada virus RNA, memiliki asam nukleat berupa ribonukleik asid. Contohnya ada influenza, yaitu penyebab influenza, picornavirus, penyebab infeksi perut, dan tobacco mosaic virus, penyebab penyakit pada tembakau. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus dapat diklasifikasikan menjadi icosahedral, helix atau spiral, bulat, dan kompleks. Icosahedral memiliki bentuk geometris dengan banyak sisi, menyerupai bola dengan sisi-sisi segitiga sama sisi. Contoh adenovirus dan virus polio. 2. Helix atau spiral, berbentuk seperti batang atau silinder panjang, materi genetiknya RNA, tersusun spiral di dalam kaspit. Contoh, virus influenza, tobacco mosaic virus atau disebut TMV. 3. Bulat, terlihat seperti bola, namun sebenarnya merupakan virus helix atau icosahedral yang memiliki selubung tambahan di sekelilingnya. Contoh, HIV dan orthomysovirus. 4. Kompleks, memiliki struktur yang lebih rumit dan menggabungkan lebih dari satu bentuk. Contoh, bakteriofage, memiliki kepala icosahedral dan ekor helix seperti huruf T. Berdasarkan sel inangnya, virus diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama: virus bakteri atau bakteriofag, virus tumbuhan, virus hewan, dan virus yang menyerang manusia. Jenis-jenis virus berdasarkan sel inangnya. 1. Virus bakteri. Virus ini menginfeksi sel bakteri. Contohnya adalah bakteriofag T4 yang menyerang bakteri E. coli. 2. Virus tumbuhan. Virus ini menyerang tumbuhan. Contohnya adalah tobacco mosaic virus atau disebut TMV dan virus tumor.
3. Virus hewan. Virus ini menginfeksi sel hewan, contohnya termasuk virus rabies dan flu burung. 4. Virus manusia. Virus yang menginfeksi sel manusia seperti virus polio, HIV, dan virus flu. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Proses ini terjadi melalui dua siklus utama, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik, di mana virus menggunakan materi dan energi dari sel inang untuk membuat salinan dirinya sendiri. Siklus litik. Siklus litik adalah proses reproduksi virus yang menyebabkan sel inang pecah atau lisis setelah virus memperbanyak diri di dalamnya. Akibatnya, sel inang mati dan virus-virus baru akan dilepaskan untuk menginfeksi sel lain. Berikut adalah tahapan-tahapan siklus litik. Yang pertama, adsorpsi atau penempelan. Virus menempel pada permukaan sel inang menggunakan bagian khusus di kapsid atau serabut ekor. Yang kedua, penetrasi. Virus memasukkan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang, kapsidnya tetap di luar. Yang ketiga, sintesis. Materi genetik virus yang mengendalikan sel inang untuk membuat komponen virus baru, yaitu protein, asam nukleat. Yang keempat, perakitan. Komponen-komponen virus baru disusun menjadi virus utuh di dalam sel inang. Dan yang kelima, lisis. Sel inang pecah dan melepaskan banyak virus baru untuk menginfeksi sel lain. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah proses reproduksi virus yang tidak langsung menghancurkan sel inang. Materi genetik virus bergabung dengan DNA sel inang dan bereplikasi bersama-sama tanpa merusak sel. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah proses reproduksi virus yang tidak langsung menghancurkan sel inang. Materi genetik virus bergabung dengan DNA sel inang dan bereplikasi bersama-sama tanpa merusak sel. Berikut ini tahapan-tahapan siklus lisogenik. Yang pertama, adsorpsi atau penempelan. Virus menempel pada permukaan sel inang menggunakan reseptor khusus. Yang kedua, penetrasi. Virus memasukkan materi genetiknya berupa DNA atau RNA ke dalam sel inang. Yang ketiga, integrasi. DNA virus menyatu dengan DNA sel inang dan membentuk profag. Dalam keadaan ini, virus belum aktif dan tidak merusak sel. Dan yang keempat, multiplikasi atau replikasi. Saat sel inang membelah diri, DNA inang dan DNA virus atau profag ikut digandakan, sehingga virus ikut berkembang tanpa membunuh sel inang. Virus yang merugikan adalah menyebabkan berbagai penyakit pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Peranan virus yang merugikan bagi manusia, yang pertama menyerang infeksi saluran pernafasan, seperti influenza, SARS, campak, dan gondong. Yang kedua, mematikan, seperti HIV, rabies, dan hepatitis. Yang ketiga, penyakit kulit dan lainnya, seperti cacar air, dan herpes. Yang keempat, penyakit kanker. Beberapa jenis virus, seperti virus onkogen, dapat menyebabkan kanker. Peranan virus yang merugikan pada hewan, yang pertama ada penyakit syaraf, rabies pada anjing, kucing, dan kera yang dapat menular ke manusia. Yang kedua ada penyakit tunggal, tetelo atau Newcastle disease atau biasa disebut NCD yang menyerang sistem saraf dan pernafasan ayam. Yang ketiga ada penyakit ternak, foot and mouth disease yang menyerang kuku dan mulut sapi, kerbau, kuda, dan domba. Peranan virus yang merugikan pada tumbuhan, ada penyakit tungro yang menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati.
Virus memiliki beberapa peran menguntungkan, terutama dalam bioteknologi dan kedokteran. Peranan menguntungkan virus yang pertama, produksi vaksin dan antitoksin. Yang kedua, ada terapi gen. Virus yang digunakan sebagai vektor atau pembawa materi genetik untuk memasukkan gen yang sehat ke dalam sel tubuh. Yang ketiga, pembasmian hama. Virus seperti bakulovirus digunakan sebagai biopestisida untuk mengendalikan hama serangga pada tanaman pertanian. Yang keempat, melemahkan bakteri. Yang kelima, merupakan penelitian ilmiah. Yang keenam, ada pengobatan kanker.